Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas kisah-kisah teladan tentang kedermawanan manusia. Seperti apakah kisahnya? Dan benarkah harta akan bisa menjadi penolong kita kelak di akhirat? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kali ini hingga akhir. Satu. Sang kakek dan pencuri pepaya. Kisah inspiratif Islami ini bercerita tentang kehidupan seorang kakek yang hidup sederhana, dan menjadi warga desa yang sederhana. Pada suatu hari, ia menemukan pohon pepaya yang sedang berbuah di depan rumahnya. Akan tetapi, hanya beberapa buah saja yang siap untuk dipanen. Pada keesokan harinya, ketika dia mencoba memetik buah itu, dia menemukan bahwa seseorang telah mencuri buah tersebut. Sang kakek tampak depresi karena pepaya tersebut. Ditambah lagi, istrinya juga sedih dan terkejut karena hal tersebut. Tapi rupanya, lelaki tua itu bertanya-tanya dalam hatinya, betapa sulitnya bagi orang yang telah mencuri pepayanya. Dia bahkan harus bersembunyi di tengah malam, agar tidak ketahuan. Dan dia juga harus berjuang memanjat dalam kegelapan untuk mengambilnya. Keesokan harinya, lelaki tua itu dengan sengaja meminjam sebuah tangga, dan meletakkannya di bawah pohon. Hal tersebut ia lakukan, untuk berjaga-jaga jika si pencuri itu kembali. Tetapi keesokan harinya, si kakek justru masih menemukan buah pepayanya di sana. Tangga yang telah dipasangnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Sang kakek rupanya masih mencoba bersabar, dan ingin pencuri itu kembali lagi seperti malam itu. Akan tetapi, keesokan harinya buah pepaya masih ada. Pada sore hari, seseorang mengunjungi rumah kakek, dan dia memiliki beberapa buah pepaya besar di tangannya. Dia adalah seorang pemuda yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sederhananya, setelah percakapan yang panjang dan ketika pemuda itu hendak berpamitan, pemuda itu menyesal dan mengaku telah mencuri pepaya. Ternyata, dialah sebenarnya sosok yang telah mencuri buah pepaya milik si kakek. Sebenarnya saya ingin mendapatkan sisa buah pepaya pada malam berikutnya. Tetapi ketika saya melihat tangga, saya terkesan dengan kebaikan sang pemilik pohon, yang dengan keramahan dan kesabarannya. Sejak itu, dia memutuskan untuk tidak mencuri lagi. Untuk menebusnya, dia kemudian memutuskan mengembalikan pepaya milik si kakek. Dan dia kemudian pergi membeli pepaya sendiri di pasar. Dua. Kisah Korun, orang paling takabur di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di dunia ini, setiap orang pasti mau hidup serba berkecukupan, apalagi memiliki harta yang tumpah ruah. Namun, harta hanyalah sekadar harta, yang hanya mampu memberikan kebahagiaan di dunia. Harta yang dimiliki selama di dunia, tidak akan ada artinya di akhirat, melainkan amallah yang menjadi perhitungan untuk menuju surga. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang lelaki kaya raya bernama Korun. Banyak yang mengatakan bahwa dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Tak hanya memiliki banyak harta, tapi Korun juga termasuk orang yang berilmu. Bahkan, dirinya tercatut sebagai ahli kitab Taurat, setelah sosok Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Kepandaian Korun dalam ilmu agama, membuat dirinya sering disebut dengan Munawir, karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Korun juga lihai dalam berbisnis, dan mengetahui trik investasi yang menguntungkan, serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Walaupun banyak yang mengenalnya sebagai sepupu Nabi Musa alaihissalam, Korun justru menjadi pendukung Fir'aun.
Jauh sebelum memiliki kekayaan, Korun hanyalah seorang lelaki miskin, yang tidak mampu menafkahi anaknya yang banyak. Kemudian suatu ketika, Korun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya, agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Karena Korun dikenal sebagai orang yang soleh, serta pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang baik, maka tanpa pikir panjang Nabi Musa pun menyetujuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doa dari Nabi Musa alaihissalam. Sehingga, Korun pun kemudian hidup dengan bergelimang harta. Ia kemudian memiliki ribuan gudang, yang penuh dengan emas dan perak. Namun sayang, keberuntungan yang didapatnya, membuat dirinya gelap mata. Korun pun mulai hidup dengan penuh pamer kekayaan, dan merasa sombong. Kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata malah membuatnya lupa dengan Sang Pemberi. Pernah dikisahkah, Korun memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian mewah, yang didampingi 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Tak cukup itu, Korun juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal, dan diiringi 4.000 binatang ternak. Ditambah lagi terdapat 60 ekor unta, yang membawa kunci-kunci gudang, di mana harta kekayaannya tersimpan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas, ayat 76. Sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta, yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Janji Korun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama, jika diberi kekayaan oleh Allah, seketika dilupakannya. Dia mempergunakan kekayaan tersebut dalam kesesatan, kezoliman, dan permusuhan. Sehingga, membuatnya menjadi sombong dan terlena kekayaan. Sosok Korun sangat jelas mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para muslimin pada masa itu pernah menasihati Korun untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, dia malah mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas sekali bahwa Korun tidak membutuhkan nasihat kebenaran. Bahkan, ia merasa tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa sudah memiliki segalanya, merasa dirinya hebat, merasa pintar, dan merasa punya banyak harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Sesungguhnya, aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Korun juga menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang yang berakhlak. Akhlaknya begitu buruk kepada sesama manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberi semua harta kekayaan itu. Sudah pasti, Korun adalah lelaki yang tidak memiliki akal sehat. Akan tetapi, sosoknya jauh dari orang berakal. Hanya orang berakallah yang mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul-Nya. Orang yang paling kucintai, dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah, yang paling baik akhlaknya. Yaitu, orang yang tawadu, yang mencintai dan dicintai. Hadis riwayat Tobroni. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan, bahwa Korun merupakan lelaki yang berkhianat. Bukan hanya kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'min, ayat 23 hingga 24. Dan sesungguhnya telah kami utus Musa, dengan membawa ayat-ayat kami, dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Korun. Maka mereka berkata, "Dia adalah seorang ahli sihir yang pendusta." Sikap sombong lain yang diperbuat Korun adalah, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan zakat. Ketika Korun dimintai zakat, ia pun langsung marah, dan tidak memberikan sedikit pun kekayaannya. Lantas, apa yang dipikirkan Korun saat itu? Ternyata dirinya merasa, bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja keras dan usahanya sendiri. Dan tidak ada kaitan dengan siapapun, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gambaran kisah Qarun menunjukkan bahwa dirinya memiliki sifat yang sangat sombong, kikir, zolim, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Qarun sangat tidak patut dicontoh oleh siapapun. Perlu diingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasalah untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Harta bukanlah hal yang bisa diperhitungkan sebagai bekal di akhirat, namun amalan baiklah yang menuntunmu menuju surga. Tiga. Cerita tentang keserakahan tiga pemuda pada masa Nabi Isa alaihi salam. Di zaman Nabi Isa alaihi salam, terdapat tiga pejalan kaki yang menemukan timbunan harta. Karena lapar, mereka sepakat menyuruh salah seorang dari mereka untuk pergi membeli makanan. Di tengah perjalanan, terpikirlah oleh si utusan untuk membunuh kedua rekannya. Dia akan melakukan rencana jahat tersebut dengan cara menaruh racun pada makanan yang akan dibelinya nanti. Dengan begitu, dia dapat lebih leluasa mengambil timbunan kekayaan itu, hanya tersisa untuk dirinya sendiri. Niat jahat itu kemudian dia kerjakannya, dan dia pun segera kembali menemui kedua rekannya. Sementara itu, dua rekan yang lain pun sepakat untuk membunuh rekan yang diperintah membeli makanan. Dengan harapan, timbunan kekayaan itu hanya untuk mereka berdua saja. Setelah rekan yang membeli makanan sampai di tempat, kedua rekannya langsung menerkam dan membunuhnya. Setelah itu, tanpa disadari mereka kemudian menyantap makanan yang sebelumnya telah diberi racun. Dan pada akhirnya, kedua lelaki itu ikut meninggal dunia. Konon, Nabi Isa alaihissalam sempat mengunjungi tempat kejadian itu. Kepada pendukungnya yang setia, yang biasa dikenal sebagai Hawariyun, beliau berkata, "Lihatlah, inilah dunia. Bagaimana dia telah membunuh ketiga orang itu. Setelah mereka, tentu akan banyak lagi korban-korban berguguran dari para pemburu dan pencinta dunia." Kisah ini memperlihatkan bagaimana dunia telah memperdaya ketiga pejalan kaki itu. Keserakahan, iri hati, dan dengki telah merasuk dalam diri mereka. Sehingga, tak seorang pun yang mendapat timbunan harta yang telah mereka temukan. Kita harus senantiasa berhati-hati, agar tidak tergelincir oleh fatamorgana dunia, sebagaimana kisah tadi. Menurut Imam Al-Ghazali, dunia ini tak ubahnya jalan yang dilalui seorang musafir. Yang dengannya manusia dapat mengambil bekal dari dunia ini, untuk menjadi teman dan pendampingnya kelak di alam kubur, dan dapat berjumpa Allah dengan membawa iman yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Hasr, ayat 18. Jadi, dunia hendaknya dipandang bukan sebagai tujuan, melainkan sarana mempersiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling kuat daya pikirnya ialah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik persiapannya untuk menggapai kemuliaan dunia dan akhirat." 4. Mendoakan orang lain. Di malam yang bersejarah di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah, putri tercinta Rasulullah sholat malam di rumahnya. Terkadang, dia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan juga sering mendengarkan doa ibunya. Suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai sholat, Sayyidina Hasan bertanya kepada Sayyidah Fatimah. Dengan lembut, sang ibu menjawab, "Wahai anakku, berdoalah untuk tetanggamu dulu. Ketika para malaikat mendengarmu berdoa untuk tetanggamu, maka mereka akan berdoa untukmu. Apakah ada yang lebih baik daripada doa para malaikat di dekat Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala?" 5. Kisah Mus'ab bin Umair.
Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Nabi, yang memiliki kisah perjalanan hidup yang sangat menginspirasi. Dari kehidupan yang mewah dan berfoya-foya, Mus'ab berubah menjadi seorang yang penuh ketaatan, dan kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk itu, mari kita telusuri perjalanan hidup yang menginspirasi dari Mus'ab bin Umair. Sebelum memeluk Islam, Mus'ab bin Umair hidup dalam kemewahan dan keberuntungan. Dia berasal dari keluarga yang kaya dan dihormati di Mekah. Mus'ab dikenal karena kegantengannya, penampilannya yang menarik, dan gaya hidup yang berlimpah. Namun, di balik kemewahannya, Mus'ab merasa kekosongan batin, yang tidak dapat terisi oleh harta dan kesenangan duniawi. Mus'ab bin Umair memeluk Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia diperkenalkan kepada Islam oleh sahabat yang terkenal, yakni As'ad bin Zurarah. Meskipun awalnya agak ragu-ragu, Mus'ab akhirnya segera merasakan kebenaran dan keindahan ajaran Islam. Dia menerima Islam dengan penuh semangat dan tekad, untuk mengubah sepenuhnya kehidupan Mus'ab. Setelah memeluk Islam, Mus'ab bin Umair mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia meninggalkan kehidupan mewahnya, dan menyatakan kesetiaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Mus'ab lantas hidup sederhana, mengabdikan waktu dan tenaganya untuk memperdalam ilmu agama, serta menyebarkan dakwah Islam kepada orang lain. Ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya tidak pernah tergoyahkan, meskipun dia dihadapkan pada berbagai cobaan dan tantangan. Mus'ab bin Umair memainkan peran yang signifikan dalam penyebaran Islam di awal periode dakwah. Dia adalah duta besar Islam yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW, untuk menyebarkan ajaran agama kepada suku-suku di luar Mekah. Akhirnya, Mus'ab berhasil membawa banyak orang masuk Islam dengan kebijaksanaan, kelembutan, dan kecerdasannya. Mus'ab bin Umair meninggal sebagai pahlawan Islam dalam pertempuran Uhud. Meskipun terluka parah, dia tetap gigih dalam membela agama dan Rasul-Nya. Kematian Mus'ab sebagai seorang syahid, merupakan bukti nyata dari keteguhan dan kesetiaannya kepada ajaran Islam. Kisah hidup Mus'ab bin Umair telah memberikan inspirasi yang besar, bagi umat Islam di seluruh dunia. Dari kehidupan yang penuh dengan kesenangan duniawi, Mus'ab mampu berubah menjadi sosok yang penuh ketaatan, dan kesetiaan kepada Allah. Perjalanan hidupnya menunjukkan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi seseorang yang memiliki tekad dan keberanian. Mus'ab telah mencontohkan dengan berubah menjadi pribadi lebih baik, dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mus'ab bin Umair adalah contoh nyata. Bahwasanya kehidupan yang benar-benar bermakna adalah, ketika seseorang hidup untuk agama, dan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepadanya. 6. Kisah seorang ayah yang dituduh mengambil harta anaknya, Nabi Muhammad pun menangis mendengarnya. Ketika mendengar kisah ini, Nabi Muhammad pun meneteskan air mata. Peristiwa ini terjadi, ketika ada seorang laki-laki datang menemui beliau dengan alasan yang cukup ganjil. Ternyata, uangnya telah dihabiskan oleh sang ayah, tanpa seizinnya. Setelah mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah lantas memanggil ayah orang itu. Lalu, datanglah seorang yang renta. Ia berjalan dengan pelan, tertatih-tatih, dan hanya bersandar pada tongkat. "Betulkah uang anakmu telah kau ambil, dan engkau habiskan tanpa izin?" tanya Nabi Muhammad. Lelaki itu menjawab sambil menangis. "Wahai junjunganku Nabi Muhammad, dulu, ketika aku kuat, dan anakku lemah. Ketika aku kaya raya dan anakku miskin, aku tidak membelanjakan uangku, kecuali untuk memberi makan dia. Bahkan, terkadang aku membiarkan diriku kelaparan, asalkan dia bisa makan." Nabi Muhammad terdiam, begitu pula anak yang tadi melaporkan. "Sekarang aku telah tua dan lemah, sementara anakku tumbuh kuat. Aku telah jatuh miskin, sementara anakku menjadi kaya." Jawab si lelaki tua tersebut. Lelaki tua itu berhenti sejenak, menundukkan kepala dan terisak. Rasulullah memegang tangan lelaki itu, dan memintanya kembali menuntaskan apa yang hendak ia bicarakan.
Dahulu aku menyediakan makan untuknya. Aku begitu menyayanginya. Jika saja aku masih sekuat dulu, aku masih akan merelakan uangku untuk dia. Urai lelaki renta itu. Ketika mendengar hal ini, air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh berlinang, seperti untaian mutiara yang turun melalui janggutnya. Baiklah. Sekarang habiskan seluruh uang anakmu, sekehendak hatimu. Uang itu kini jadi milikmu. Jawab Rasulullah. Sontak, hal ini membuat ayah dan anak itu menangis. Mereka lalu berpelukan, dan saling meminta maaf. Anak tadi kemudian merasa bersalah. Selama ini, ia keliru telah berbuat tidak adil kepada ayahnya. Mereka berdua bersedih, apalagi membuat Rasulullah sampai menitikkan air mata. 7. Malaikat Jibril membayar hutang orang yang wafat. Terdapat kisah luar biasa mengenai jenazah yang masih mempunyai hutang. Kisah ini dinukil dari kitab Al-Mawaidz Al-Usfuriyah, karya Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Suatu ketika, Nabi Muhammad berada di Madinah. Tiba-tiba, ada segerombolan iring-iringan jenazah yang melintas di depan beliau. Nabi Muhammad pun lantas bertanya kepada seorang pengiring jenazah tersebut. Apakah jenazah ini masih punya utang? Tanya baginda Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Dia masih memiliki utang 4 dirham. Jawab si pengiring jenazah. Rasulullah kemudian bersabda, "Solatkanlah jenazah ini. Aku tidak akan menyolatkan bagi siapapun mereka yang masih punya utang, dan belum melunasinya," ucap Rasulullah. Usai bersabda, malaikat Jibril pun turun dan menemui sang Nabi untuk menyampaikan sebuah pesan. Wahai junjunganku, Nabi Muhammad. Ada salam dari Allah untukmu. Dia juga berfirman, Aku telah mengutus Jibril yang menyamar sebagai manusia, untuk melunasi hutang dari jenazah yang punya utang ini. Karena itu, segeralah menyolatkannya, sebab ampunan telah datang untuknya. Allah juga berfirman, Barang siapa yang menyolatkan jenazah ini, maka Allah juga akan mengampuni segala dosanya. Ucap malaikat Jibril. Nabi Muhammad pun terkaget. Beliau pun bertanya, apa sebab si jenazah pemilik hutang ini mendapat kemuliaan begitu besar? Sebab, pada setiap harinya orang ini selalu istiqomah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Dalam surat ini, banyak terdapat hikmah, pujian-pujian, dan sifat-sifatnya. Tutur malaikat Jibril alaihi salam. Akhirnya, Rasulullah pun bersabda, Barang siapa yang membaca surah ini, 1 kali saja sepanjang umurnya, maka orang itu kelak tidak akan meninggalkan dunia, hingga ia melihat tempatnya di surga. Apalagi, jika membaca surah ini tiap hari pada sholat 5 waktu, maka pasti dia akan mendatangkan syafaat di hari kiamat nanti. Syafaat untuk dirinya, dan juga syafaat untuk keluarganya. Delapan. Kisah Abdurrahman bin Auf merangkak masuk surga karena kekayaannya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kaya raya. Ia juga gemar mengeluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama, dan kaum muslimin. Disebutkan dalam buku Akidah Akhlak, karya Aminuddin dan Harjan Syuhada, Abdurrahman bin Auf lahir di Makkah, 10 tahun setelah tahun gajah. Ayahnya merupakan seorang petinggi tokoh Bani Zuhroh, yang bernama Auf bin Abdu bin Al-Harith Az-Zuhri. Ia termasuk dalam salah satu sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam. Sebelum menjadi seorang muslim, ia bernama Abdu Amru. Dan setelah menjadi muslim, barulah ia kemudian mengganti namanya menjadi Abu Rahman bin Auf. Di kalangan masyarakat, terutama kaum muslimin, ia terkenal sebagai sosok yang kaya raya, dengan usahanya yang sangat sukses.
Namun demikian, ia tidak pernah berlaku sombong, dan bahkan selalu menggelontorkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kekayaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwasanya, kelak Abdurrahman bin Auf akan memasuki surga dengan merangkak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak." Lantas, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian? Sebab, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu memiliki harta kekayaan yang amat banyak dan melimpah. Bahkan, ia sendiri merasa heran dengan dirinya sendiri. Ia pernah berkata, "Sungguh, aku melihat diriku ini seandainya mengangkat batu, niscaya kutemukan emas dan perak di bawahnya." Kekayaan yang dimiliki Abdurrahman bin Auf diambil dari hal-hal yang baik saja, dan tidak berasal dari perdagangan yang tercela. Sebenarnya, ia bahkan tidak memiliki ambisi untuk menjadi kaya. Melainkan, semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah membuatnya demikian. Salah satu faktor suksesnya perdagangan dari Abdurrahman bin Auf adalah cara dia dalam mengelola usahanya, dan tujuan dia menghabiskan harta tersebut. Ia hanya melakukan perdagangan dengan cara yang halal, dan benar-benar menjauhkan diri dari segala bentuk jual beli yang haram, dan bahkan yang masih syubhat. Sedangkan, hartanya kemudian ia habiskan hanya untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau digunakan untuk berjihad. Sebagai seorang saudagar sukses, Abdurrahman bin Auf selalu rajin mengeluarkan hartanya di jalan Allah tanpa tanggung-tanggung. Ia benar-benar mengamalkan sebuah nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. "Wahai Ibnu Auf, engkau termasuk golongan orang kaya, dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu, pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah, agar Dia mempermudah langkahmu." Dengan adanya nasihat dari Rasulullah ini, membuat Abdurrahman bin Auf yang semula gemar bersedekah, malah menjadi lebih giat lagi dalam menggelontorkan hartanya untuk agama. Ia pernah menjual tanah seharga 40.000 dinar, yang kemudian semua uang itu ia bagi-bagikan kepada keluarganya Bani Surah, istri-istri Nabi, dan untuk kaum muslimin yang miskin. Abdurrahman bin Auf juga pernah menyerahkan 500 ekor kuda, sebagai perlengkapan bagi tentara Islam. Sedangkan di hari yang lain, ia telah menyerahkan 1.500 ekor unta untuk para mujahidin. Menjelang wafat, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mewasiatkan 50.000 dinar, untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga uang sebanyak 400 dinar, bagi setiap orang yang ikut perang Badar yang masih hidup. Bahkan, Utsman bin Affan yang saat itu juga merupakan orang kaya, ikut mendapat jatah darinya ini. Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Harta Abdurrahman bin Auf halal lagi bersih. Dan dengan memakan harta itu, akan membawa keselamatan dan keberkahan." Ada pula yang mengatakan, bahwa seluruh penduduk Madinah berserikat dengan Abdurrahman bin Auf pada hartanya. Sepertiga dipinjamkannya kepada mereka, sepertiga lagi dipergunakannya untuk membayar hutang-hutang mereka, dan sepertiga sisanya dibagi-bagikannya kepada mereka. Inilah hal yang akan terjadi, jika harta berada di tangan yang tepat, yakni kesejahteraan dan kemakmuran akan selalu terjaga di sekelilingnya. Inilah bukti nyata, bahwa Abdurrahman bin Auf merupakan orang yang bisa mengendalikan hartanya, bukan malah orang yang dikendalikan oleh harta. Ia tidak ingin mengumpulkannya, dan tidak pula ingin menyimpannya. Bahkan jika ia mengumpulkannya, ia tetap akan melakukan hal ini, dengan tetap merendahkan hati, dan tentunya dari jalan yang halal. Abdurrahman bin Auf tidak pernah menikmati hartanya sendirian, melainkan ia gunakan untuk keluarga, kerabat, teman, Rasulnya, agama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembilan. Buta mata namun tidak buta hati. Kisah ini bercerita tentang seorang pembeli, yang meminta kembalian pada pedagang kerupuk. Sang pembeli berkata,
"Pak, saya kira saya tidak akan memberi uang, tetapi saya akan mengambil 10.000 kembalian. Apakah Anda takut kehilangan?" Penjual kerupuk menjawab dengan lembut, "Tuhan tidak akan menukar makanan. Makanan sudah diatur olehnya. Dan jika saya rugi sekarang, Tuhan akan tetap menyiapkan makanan lain untuk saya. Dan saya yakin akan hal itu." Segera setelah mendengar jawaban penjual kerupuk tersebut, si pembeli tersebut bergetar hatinya. Dan Allah memberi penjual kerupuk lebih banyak uang, untuk memberi makan pemuda yang membelinya. Sungguh, jika rezeki kepada hambanya tidak akan pernah tertukar. Sepuluh kisah keajaiban sedekah di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, terdapat satu kisah penuh hikmah, tentang sepasang suami istri yang mendadak kaya raya. Dikisahkan, pada zaman Nabi Musa terdapat sepasang suami istri, yang hidupnya serba kekurangan selama bertahun-tahun. Kehidupan mereka tergolong sangat miskin. Namun, mereka tetap sabar dan berupaya keluar dari belenggu kemiskinan. Suatu hari, saat mereka beristirahat di tempat tidur, sang istri berkata kepada suaminya, "Bukankah Nabi Musa itu Nabi Allah? Dan beliau bisa berbicara dengannya?" Sang suami menjawab, "Ya, itu memang benar." Sang istri berkata lagi, "Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi mendatanginya, dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta padanya, agar bersedia berbicara kepada Tuhannya, tentang keadaan kita. Kita memohon kepada Allah, agar diberi kekayaan. Dengan begitu, kita bisa hidup senang dan berkecukupan, selama menjalani sisa hidup kita." Keesokan harinya, keduanya mendatangi Nabi Musa, dan menyampaikan keinginan tersebut. Nabi Musa pun bermunajat menghadap Allah, dan menyampaikan keinginan keluarga tersebut. Sedangkan, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Yang tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi ini, yang tersembunyi darinya. Allah pun menjawab permohonan Nabi Musa. "Wahai Musa, sampaikan kepada mereka, bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka. Dan aku akan memberi mereka kekayaan, tetapi selama 1 tahun saja. Dan setelah 1 tahun, aku akan kembalikan mereka menjadi orang miskin." Mendengar kabar dari Nabi Musa itu, pasangan suami istri ini sangat gembira luar biasa. Benar saja, beberapa hari kemudian, rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka, hingga menjadikan mereka kaya raya di tengah masyarakat. Kehidupan mereka pun berubah, dan mereka hidup senang dan bahagia. Sang istri pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, ingatlah, kita diberi kekayaan ini hanya 1 tahun saja. Dan setelah itu kita akan jatuh miskin lagi seperti sedia kala." Suami menjawab, "Iya benar, saya tahu itu." Sang istri berkata, "Kalau begitu, kita gunakan saja kekayaan ini untuk membantu banyak orang. Selama 1 tahun ini, kita akan memberi makan orang-orang fakir, dan menyantuni anak yatim. Mumpung kita masih punya kekayaan." Sang suami pun setuju dengan gagasan istrinya itu. Lalu mereka pun membangun rumah singgah, untuk membantu para musafir. Rumah itu dibangun dengan 7 pintu. Masing-masing pintu menghadap ke jalan, yang berjumlah 7 persimpangan. Keluarga ini pun mulai menyambut setiap musafir yang datang, dan memberi mereka makan, serta tempat singgah gratis. Mereka pun terus sibuk melayani selama berbulan-bulan. Tak terasa 1 tahun telah berlalu, sepasang suami istri ini tetap sibuk membantu para musafir, dan tetap memuliakan tamu yang berdatangan. Kehidupan mereka pun tetap kaya raya. Sampai-sampai, mereka lupa dengan tenggat waktu yang ditetapkan Allah tersebut. Melihat kondisi tersebut, Nabi Musa pun heran, lalu bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka, yang hanya 1 tahun. Dan sekarang, 1 tahun itu sudah lewat.
Tetapi, mengapa mereka masih tetap hidup kaya raya? Allah kemudian berfirman, "Wahai Musa, Aku membuka satu pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka 7 pintu, untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, Aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan dariku?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah. Betapa maha mulia urusanmu, dan maha tinggi kedudukanmu." Dari kisah tadi, dapat kita memetik pelajaran berharga, tentang betapa dahsyatnya keutamaan bersedekah. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu hari pun, yang seorang hamba memasuki waktu pagi padanya, kecuali ada 2 malaikat yang turun dari langit. Dan salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak.' Dan malaikat yang lain berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan untuk orang yang menahan diri tidak berinfak, dan mengambil sesuatu yang bukan haknya.'" Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga berfirman, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Quran Surat Saba, ayat 39. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk bersedekah, dan senang membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. (11) Kisah Khadijah binti Khuwailid, pebisnis wanita yang sukses. Siapa yang tidak mengenal istri pertama Nabi Muhammad SAW? Beliau adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, atau kita kenal sebagai Siti Khadijah. Beliau merupakan istri pertama dari Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, beliau ternyata merupakan sosok wanita yang dapat memberikan kisah inspiratif bagi kita semua. Khadijah dilahirkan di keluarga yang terhormat, berbudi pekerti luhur, dan ayahnya merupakan seorang pedagang sukses. Tidak hanya memiliki kekayaan yang melimpah, beliau juga tumbuh dengan kepribadian yang cerdas, tekun, dan penyayang. Maka tidak heran, jika Khadijah dijuluki sebagai perempuan suci oleh bangsa Quraisy. Siti Khadijah merupakan sosok yang pintar mengelola keuangannya. Sebagai contoh nyata, saat diwariskan kekayaan dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, Khadijah tidak terbuai oleh godaan harta semata. Sebenarnya, dengan harta yang cukup banyak, dia bisa saja berfoya-foya, dan memakainya tanpa tahu batasan. Namun Khadijah sadar, bahwa kekayaan ini bisa menjadi mara bahaya ataupun keuntungan, bagi seseorang tergantung cara mengelolanya. Dengan kecerdasan yang luar biasa, wanita ini dapat mengatasi godaan harta, dan mengembangkan bisnis keluarganya. Darah pedagang yang diturunkan keluarganya, benar-benar tercermin pada jiwa berbisnis beliau. Dalam menjalankan bisnisnya, Khadijah tidak menjalankannya sendirian. Dia merupakan seorang investor yang menyediakan modal, baik berupa uang maupun barang dagangan. Selanjutnya, Khadijah mendelegasikan tugasnya kepada orang yang ia percayainya, untuk menjual barang-barang tersebut keluar Mekah. Kemudian setelah bisnisnya berjalan baik, Khadijah akan membagi hasil laba perolehan, dan memberi upah kepada pegawainya. Khadijah tidak memilih mitra bisnis dan pegawainya secara asal-asalan. Apalagi, sumber daya manusia merupakan aspek yang penting bagi berjalannya suatu bisnis. Ia selalu mengikuti naluri dan insting bisnisnya dalam mengambil keputusan. Khadijah hanya merekrut pegawai yang ia anggap potensial, dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, Khadijah mempercayakan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi kafilah dagang lintas daerah, meski sebelumnya belum pernah kenal. Keberanian Khadijah dalam mengambil keputusan perlu diacungi jempol. Dengan kesuksesannya sebagai pebisnis andal, Khadijah tidak pernah lupa untuk bersedekah. Ia begitu pintar memutar dan mengelola keuangannya. Tidak lupa, ia selalu menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan.
Sebagai perempuan yang dikenal dengan kepintaran dan kebaikannya, Khadijah juga dijuluki sebagai Ratu Quraisy. Beliau disetarakan sebagai sosok pemimpin perempuan Quraisy yang suci dan mulia. Sebagai seorang wanita, Khadijah dapat membuktikan bahwa ia mampu menjadi pemimpin dan pebisnis sukses. Dengan demikian, kehadiran wanita dalam dunia bisnis tidaklah mustahil. 12. Kisah Salabah bin Kahathib yang zakatnya ditolak Allah. Salabah adalah salah seorang umat Nabi Muhammad yang sangat taat beribadah. Diketahui, dirinya adalah seorang yang miskin, namun tidak pernah lupa melaksanakan kewajibannya sebagai muslim. Pada suatu waktu, Salabah jenuh dengan kemiskinannya, dan dirinya kemudian memohon kepada Nabi Muhammad, agar didoakan diberikan harta kekayaan. Salabah semakin terus terobsesi untuk menjadi kaya raya. Akhirnya, Nabi kemudian mendoakannya, dan menyuruhnya menggembala seekor kambing. Singkat cerita, peternakan kambing Salabah maju pesat. Ternyata, kambingnya beranak pinak dengan cepat, yang menyebabkan jumlah kambingnya menjadi banyak. Salabah kemudian memutuskan pindah ke kota Madinah, untuk memperbesar peternakannya. Pada suatu hari, Nabi Muhammad memerintahkan kepada salah satu sahabatnya, untuk meminta zakat kepada Salabah. Namun, ketika mendapat kewajiban zakat, Salabah meminta untuk berpikir dahulu. Hingga pada akhirnya, ketika Salabah memutuskan ingin membayar zakat, maka turunlah sebuah ayat Allah. Dan ternyata, zakat dari Salabah tidak diterima. Maka hingga Nabi wafat dan berganti khalifah pun, zakat dari Salabah tetap tidak bisa diterima. Dari kisah ini, marilah kita memetik suatu hikmah darinya. Bahwasanya, kita harus melaksanakan kewajiban membayar zakat harta, jika zakat kita telah mencapai haul, atau wajib dizakati. Dan hikmah yang lainnya adalah, hendaklah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, dan jangan terobsesi menjadi orang lain. Akan banyak masalah yang akan kita dapatkan, jika terobsesi dan termakan rayuan setan. Sebelum berlanjut ke pembahasan berikutnya, mari kita simak baik-baik tentang hadis yang meriwayatkan tentang keserakahan manusia. Sehingga, kita dapat menggunakan harta dengan sebaik mungkin, ketika kita masih di dunia ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, bahwa manusia lebih serakah daripada dua serigala lapar yang akan menerkam kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing, tidak lebih berbahaya baginya, daripada ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Ali Fikous menukil penjelasan dari Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau menjelaskan, mengapa dibuat permisalan dengan dua serigala lapar. Bahwa ketika ada dua ekor serigala yang sedang mengepung kambing, maka tidak ada lagi kambing yang tersisa, melainkan hanya sedikit saja. Beliau, rahimahullah berkata, dua serigala yang lapar tatkala menerkam segerombolan kambing, mereka berdua akan mengepung kambing dari dua arah. Dan saat itu, si penjaga atau pengembala kambing sedang tidak ada. Kedua serigala itu akan menerkam, menghabiskan, dan tidak ada kambing yang selamat, melainkan sedikit saja. Manusia bisa jadi lebih serakah daripada dua serigala tadi. Serigala lapar yang menyerbu kandang kambing, cukup makan beberapa kambing saja agar kenyang, lalu serigala itu pun pergi. Sedangkan manusia yang serakah, semua ayam pun akan habis, dan bisa jadi beserta kandang-kandangnya. Manusia bisa jadi lebih serakah dan tamak daripada serigala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat semakin dekat. Tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia, melainkan semakin rakus. Dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah, melainkan semakin jauh. Hadis riwayat Al-Hakim. Ketamakan manusia kepada harta memang fakta, dan banyak terjadi, serta memunculkan kerusakan di muka bumi. Karena memang fitnah atau ujian terbesar umat Nabi Muhammad adalah harta.
Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah atau ujiannya. Dan fitnah umatku adalah harta." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan, dahsyatnya fitnah harta ini juga mengenai orang tua yang sudah lanjut usia atau sepuh. Harusnya, bagi mereka yang semakin tua itu semakin sadar bahwa ia sudah dekat dengan kematian, dan sebentar lagi harta-harta yang ia kumpulkan akan meninggalkannya. Akan tetapi, bisa jadi karena fitnah itulah ia terus mengumpulkan harta, tanpa memperdulikan batasan syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati orang yang tua renta, senantiasa muda dalam mencintai dua perkara. Hidup yang panjang, dan cinta terhadap harta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak heran, atas besarnya fitnah harta ini, sehingga Allah memperingatkan manusia bahwasanya, harta akan melalaikan kita sampai masuk ke kuburan. Allah Ta'ala berfirman, "Bermegah-megahan dengan harta, telah melalaikan kalian." Quran Surat At-Takatsur, ayat 1. Solusi dari ketamakan harta, agar tidak seperti serigala adalah qanaah. Dengan merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan, tidak terus mengeluh kekurangan. Serta dijauhkan dari rasa serakah, dan tamak terhadap dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, serta diberikan rezeki yang cukup. Dan Allah menjadikannya merasa qanaah, dengan apa yang diberikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Cara terbaik agar kita selalu qanaah adalah dengan senantiasa melihat yang di bawah kita dalam masalah dunia. Hal tersebut bertujuan agar kita selalu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Dan janganlah engkau melihat orang yang berada di atasmu. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita selalu diberikan rasa qanaah dan kekayaan hati, karena itulah hakikat kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun, kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, ada juga tokoh-tokoh Muslim yang dikenal akan kedermawannya. 1. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan sahabat, sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiprahnya di dunia bisnis, terekam lewat kesuksesannya sebagai seorang saudagar kain yang kaya dan juga dermawan. Utsman bin Affan juga terkenal sebagai orang dengan jumlah ternak terbanyak di antara orang-orang Arab lainnya. Kekayaan yang dia miliki tak hanya dihabiskan untuk menafkahi keluarganya, melainkan juga bagi pembangunan umat dan kemasyhuran Islam. Prinsip Utsman bin Affan sebagai pengusaha adalah terus memberi dan membantu saudaranya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berharap imbalan apapun, serta tidak banyak menghitung harta yang dimiliki. Beliau merasa sadar, karena itu semua merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi berikutnya yang menjadi pengusaha sukses adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sosok yang menjadi pemimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah tersebut, dikenal sebagai seorang pengusaha dan pedagang jujur, adil, berwawasan luas, dan dermawan. Karir bisnis Abu Bakar dimulai ketika dia memasuki masa remaja, dengan berdagang ke Basra, dengan modal 40 dirham. Sejak saat itu, dia bekerja keras untuk meraih kesuksesan, dan meniagakan harta yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai namanya, yakni Siddiq, yang berarti jujur, cara berdagang Abu Bakar disenangi banyak orang. Hal tersebut karena selalu dilandasi rasa kejujuran, sehingga membuat orang lain percaya terhadapnya. 4. Urwah al-Bariki.
Urwah al-Bariki menjadi sahabat Rasulullah berikutnya, yang sukses meniti karir sebagai pengusaha. Salah satu kekuatan yang dimiliki Urwah al-Bariki sebagai seorang pengusaha adalah kemampuannya berkomunikasi dan negosiasi dengan relasi, serta pembelinya yang sangat mumpuni. Salah satu kisah yang membuktikan kemampuannya adalah ketika Rasulullah Muhammad menyuruhnya membeli kambing kurban dengan harga 1 dinar. Urwah al-Bariki pun lantas pulang membawa hasil di luar dugaan. Ternyata, dia membawa 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu dia lakukan lewat kemampuan negosiasinya yang apik. Bukan hanya itu, Urwah al-Bariki juga dikenal sebagai sosok yang mampu menjual barang apapun yang ada di tangannya. 5. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga terkenal sebagai pengusaha yang sukses. Sama seperti Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab juga merupakan pengusaha properti yang sukses. Ketegasan sifatnya, membuat Umar bin Khattab menjadi sosok sahabat, sekaligus pengusaha yang disegani di Jazirah Arab kala itu. Umar bin Khattab sendiri diketahui memiliki ladang pertanian dengan luas hingga 70.000 hektar, dan ditaksir dapat menghasilkan 160 juta rupiah untuk setiap 1 hektar lahannya. Dengan demikian, jika dihitung secara manual, Umar bin Khattab dapat menghasilkan kekayaan hampir 3 triliun rupiah per tahun, atau kurang lebih 233 rupiah miliar per bulannya. 6. Ibnu Sina. Ibnu Sina, atau juga dikenal sebagai Avicenna. Beliau adalah seorang polimat, atau ilmuwan serba bisa muslim pada abad pertengahan. Selain sebagai ilmuwan yang hebat dalam berbagai bidang, seperti kedokteran dan filsafat, beliau juga dikenal sebagai seorang dokter yang sangat dermawan. Ibnu Sina sering memberikan pelayanan medis gratis kepada orang-orang yang membutuhkan, terlepas dari latar belakang mereka. 7. Jalaluddin Rumi. Rumi, atau nama lengkapnya Jalaluddin Muhammad Rumi. Beliau adalah seorang penyair, filsuf, dan sosok sufi yang sangat terkenal. Karya-karyanya yang mendalam mengenai cinta, kebijaksanaan, dan spiritualitas, masih menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini. Selain itu, Rumi juga dikenal karena kedermawanannya kepada mereka yang membutuhkan. Beliau sering memberikan bantuan kepada orang miskin, maupun orang yang tidak mampu. 8. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah salah satu imam besar dalam madhab Hanafi dalam fikih Islam. Selain kebijaksanaan hukumnya, beliau juga terkenal dengan kedermawanannya. Imam Abu Hanifah dikenal memberikan sumbangan besar kepada mereka yang membutuhkan, dan seringkali membantu para ulama muda, yang kala itu sedang berjuang dalam pendidikan mereka. Demikianlah pembahasan kami mengenai kisah-kisah tentang kedermawaan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan yang ahli sedekah. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.